Apa yang terjadi di pertemuan itu? Apa yang terjadi? Ceritakan padaku. Kita bisa menyelesaikan masalah apapun yang datang menghampiri kita. Nyonya. Setelah pertemuan itu, tuanku bertemu dengan Pangeran ke-6 secara pribadi dan mengatur pernikahan untuknya. Nyonya. Nyonya. Ini. Nyonya. Lanjutkan. Nyonya. Kami sudah bertanya-tanya. Dia adalah satu-satunya putri dari penguasa negara Jin. Namanya Yuaning. Nyonya. Semangatlah. Saya yakin tuanku melakukan ini. Untuk kedua negara. Benar? Nyonya. Anda belum makan sepanjang hari. Makanlah sesuatu. Jangan biarkan diri Anda kelaparan. Tapi saya sama sekali tidak lapar. Ayo duduk bersamaku. Siapa tahu apakah dia akan menyukai taman ini juga. Pengantin wanita telah tiba. Waktu yang baik telah tiba. Pangeran muda Nyonya sekarang silahkan membungkuk kepada langit dan bumi. Ini. Banyak sekali. Baunya enak. Anda bisa memakannya saat kembali. Membungkuk. Membungkuk lagi. Pangeran muda Nyonya. Silakan membungkuk kepada tuanku. Dan Nyonya. Membungkuk. Membungkuk lagi. Pangeran muda Nyonya sekarang saling membungkuk. Semoga persatuan Anda harmonis dan abadi.
di negara Ji tidak peduli seberapa rendah seorang wanita, dia tidak akan berbagi pasangannya dengan siapapun. Jika ini keputusannya, aku akan pulang ke rumah, ke negara Ji. Aku tidak akan pernah kembali lagi. Nyonya, Baiklah, aku lelah sekarang. Tinggalkan aku sendiri. tapi... Wei, Dia di mana? aku tidak tahu. Bukankah mereka bilang dia ada di sini? Tepat sekali. Dia ada di sana. Apa yang terjadi? Mengapa kamu menangis sejadi-jadinya? Han bilang kamu hilang. Kami sedang mencarimu. Sudahlah, Mereka sudah melakukan ritualnya. Yin Zheng. Putri Yuan Ying datang jauh-jauh untuk menikah denganmu. Kamu harus lebih pengertian. Juga saling menghormati dan mencintai. Sekarang dan selamanya. Mengerti? Yin Zheng. Aku mengerti. Yuan Ying. Yin Zheng harus menghadiri rapat setiap hari. Sebagai istrinya, kamu akan mengurus rumah tangganya dan membantunya. Mengerti? Bahkan jika itu pemakaman mereka itu tidak ada hubungannya denganmu. Dan aku pikir Yin Zheng adalah pria yang baik. Lihat apa yang dia lakukan sekarang. Sudahlah. Aku akan pergi dan membelamu. Yang mulia, Li Wei adalah prioritas kita di sini. Lupakan saja mereka, kami akan nongkrong denganmu hari ini. Lagi pula tidak ada yang berpatroli hari ini. Kita hanya harus kembali sebelum mereka mengunci gerbang istana. Baiklah, Ayo. itu akan mengalihkan pikiranmu. Sangat tidak adil. Nona, jam sekarang, sudah ada Li Wei. Sekarang Zheng harus menikahi wanita lain? Mereka kejam. Nona Song, tolong tenangkan diri. Jika orang lain mendengar ini mereka akan mengkritik Tuan Muda Kinom. APA yang dikatakan Zheng? Apa yang bisa dia katakan? Ini pengaturan pernikahan. Dia hanya bisa menerimanya. Dia sudah melakukan ritualnya. Benarkah? Tidak mungkin. Baifu. Mereka tak berperasaan. Satu demi satu. Berapa banyak lagi yang ada? Kapan ini akan berakhir? Baifu. Mereka mempermainkanku. Nona, usap dengan ini. Sangat tidak adil. Baifu. Putri Yuan Ying. Ada sesuatu yang ingin kusampaikan padamu. Tentang pernikahan kita. Kebetulan sekali. Aku juga perlu bicara denganmu. Ayo sekarang. Tuan Muda ke-6, aku yakin kamu sadar betapa pentingnya perdagangan bagi negara Jin. Pernikahan kita hanyalah transaksi dagang yang dibuat oleh kedua negara. Kita adalah barang dagangan.
Aku menolak untuk dijadikan komoditas. Dan aku juga tidak setuju dengan pengaturan ini. Namun kita berdua tidak punya kuasa untuk mengubah apapun. Kalau begitu, aku akan menjadi pasangan setiamu. Aku tahu betapa keras kamu bekerja untuk mendapatkan kualifikasi menghadiri pertemuan itu. Itu menunjukkan ambisi besarmu. Tapi, Yang Mulia belum mengatakan. Apa posisimu nanti? Karirmu masih belum pasti. Dan saat ini, kamu membutuhkan rumah tangga yang sempurna. Kamu membutuhkan pasangan yang sempurna. Apa maksudmu? Kamu akan membantuku mengurus rumah tangga. Aku akan menjadi perisai yang kau butuhkan. Ketika kau akhirnya memiliki pijakan kuat di majelis istana, kuharap kau bisa membujuk Yang Mulia. Untuk melepaskanku. Maksudmu? Ketika waktunya tepat kita akan berpisah. Ya. Tapi, Istana Sin memiliki aturan yang ketat. Wanita hanya bisa diceraikan. Aku ingin kau pahami. Aku bisa menjadi janda atau wanita bercerai. Tapi aku takkan pernah diceraikan dengan hina. Jika aku meninggalkanmu, aku akan pergi dengan bangga dan kepala tegak. Reputasimu sudah mendahuluimu. Aku tahu kau juga orang yang ambisius. Apakah aku bisa menganggap ini sebagai persetujuanmu? Aku perlu memberitahumu satu hal. Aku memiliki selir bernama Li Wei. Aku berencana menjadikannya pasangan sahku. Dan itu belum berubah. Aku mengerti. Aku sudah mendengar tentang Li Wei ini. Dia berasal dari kalangan rendah dan kurang kompeten. Dia tidak cocok untuk gelar pasangan sahmu. Sebagai imbalan atas kerjasamamu, aku juga akan mewujudkan keinginanmu. Aku akan membina Li Wei untuk menjadi seorang nyonya yang berbakti. Kudoakan kebahagiaan kalian berdua. Untuk kerja sama kita. Apa kau mabuk sekarang, Tuan Muda? Toleransi alkohol yang rendah akan menjadi bebanku. Tidak, aku tidak mabuk. Beristirahatlah sekarang. Aku tidak percaya Putri Yuan Ying ini. Dia pernah jengking pengenon. Ketika melihatmu mabuk setelah segelas. Tidak pantas untuk seorang wanita. Dia seharusnya bukan pasanganku. Apakah aku berperilaku buruk tadi? Tidak, kamu tidak. Kamu bermain peran dengan baik. Bermain peran. Kamu selalu tenang. Kamu tidak akan lupa etiket di depan orang lain. Sebelum pergi kamu bahkan menyapa sang putri. Tapi kamu terjatuh setelah pergi. Kamu berusaha keras mempromosikan Nyonya. Tapi pernikahan dengan Putri Yuan Ying ini datang tiba-tiba. Betapa kejamnya lelucon ini. Aku hanya khawatir Nyonya mungkin. Tuanku. Tuanku, Nyonya sudah tidur. Aku perlu berbicara dengannya. Sekarang bukan saat yang tepat. Kenapa tidak? Kamu bisa menemuinya. Tapi sekarang bukan saat yang tepat. Tuanku, silakan kembali. Aku hanya ingin memberitahunya sesuatu. Saya Leikin Kembelai Tuanku. Nyonya sudah tidur sekarang. Tuanku, kamu bisa menemuinya. Tapi tidak hari ini. Sudah selesai. Bajingan.
Eheng. Dia baik-baik saja. Jangan khawatir. Selama upacara, dia sangat kesal. Jing Hao Jia dan aku mengajaknya berjalan-jalan. Dan kemudian ini terjadi. Ya, itulah yang terjadi. Terserah padamu. Apakah kamu percaya padaku atau tidak? Aku sudah mengantarnya kembali. Aku harus kembali sekarang. Terima kasih. Kamu berjanji padaku. Yin Zheng. Kamu pembohong. Kamu berjanji padaku. Kamu pembohong. Maaf. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Nyonya, Kementerian Urusan Istana menugaskan kami ke sini. Setelah sekretariat dibentuk, kami akan membantu Anda dalam pengelolaan rumah tangga. Saya bernama Zhuang. Orang-orang di istana memanggil saya Zhuang Momo. Kami mungkin memiliki beberapa komentar mengenai istana dalam. Lagi pula Anda masih muda dan belum berpengalaman. Saya harap Anda tidak keberatan, Nyonya. Keempat, kami akan bertanggung jawab atas para pelayan, taman belakang, gudang dan barang-barang lainnya. Ada 2 kunci untuk gudang. 1 untuk kami, 1 untuk Anda. Mungkin Departemen Urusan Istana di sini memiliki aturannya sendiri. Tapi di kediaman saya, Momo hanya boleh berbicara setelah diberikan izin. Nyonya, ini pasti salah paham. Zhuang Momo hanya ingin membantu Anda. Membentuk sekretariat adalah hal yang serius, dan kami tidak ingin ada kesalahan. Keempat, kami adalah yang paling berpengalaman, dan kami hanya khawatir karena Anda baru saja tiba. Karena Anda begitu berpengalaman, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Seseorang dari gudang datang kepada saya hari ini. Orang itu mengatakan arang tidak sesuai dengan catatan. 20 liang arang hilang. Pelayanlah yang pergi untuk mengambil arang. Beberapa menerima arang dari gudang, beberapa mengambil arang sendiri. Bolehkah saya tahu, apakah ini cara keempat Anda mengelola hal ini? Kau ingin keuntungan yang datang dengan posisi ini, tapi tidak mau menanggung tanggung jawabnya. Jika kau tak bisa memikul tanggung jawab, maka posisi ini tidak membutuhkanmu. Aku akan menunjuk seseorang untuk menangani ini. Kau akan melapor padaku setiap bulan. Tapi kapanpun aku bertanya sesuatu, kau harus punya jawaban. Aku tidak punya banyak hobi. Selain membaca buku kas, aku akan mengurus semua buku kas dan kunci gudang. Tapi aku bilang kau boleh bicara. Kecuali dipanggil. Jangan berkeliaran seenaknya. Belajar aturannya dari pengawas Su di sini. Jika kau bekerja dengan baik, kau akan dihargai. Jika kau membuat kesalahan, kau akan dihukum. Jika kau tidak mau tinggal di sini, aku tidak akan memaksamu.
Beritahu Departemen Urusan Istana sendiri. Bubar. Mengerti. Tenang sekarang, aku sudah memeriksa akun-akun dan menemukan banyak ketidaksesuaian. Oleh karena itu kita perlu mengurangi ukuran staf dan mengurangi pengeluaran. Dua momos yang berbicara tadi, apa anting yang mereka kenakan? Nyonya, yang di kanan memakai anting giok, yang di sebelahnya memakai anting perak. Kalian berdua bisa tetap tinggal. Adapun kalian berdua jangan khawatir. Aku akan meminta Departemen Urusan Istana untuk menempatkan kalian di tempat lain. Mengerti. Sebutkan nama kalian. Nyonya. Aku Shiliu. Dia Putao. Putao pelayan, Ibu Momo memberi kami nama itu. Shiliu pelayan, sebagai simbol kesuburan. Aku di sini bukan untuk melahirkan anak. Kalian pintar bicara manis. Lakukan itu di depan orang penting lainnya, dan kau akan mendapat manfaat dari mereka. Namun tidak perlu menjelatku. Aku tidak ingin mereka yang berkontribusi dalam diam merasa kecewa. Ya, Bu. Jika tidak ada orang di sekitar, jangan panggil aku Bu. Yang mulia sudah cukup. Ya yang mulia. Bubar. Aku telah mengatur ulang rencana dan daftar tamu untuk jamuan ini. Yang sebelumnya terlalu berlebihan. Jamuan air terdengar menyenangkan, tapi tidak cocok untuk jamuan pelantikan. Ubah kembali ke pesta tradisional. Aku akan segera melaksanakannya. Kau pasti Koki Liu Baokuan. Ya, Bu. Menu untuk jamuan pelantikan ada di sini. Lihatlah. Tanyakan padaku jika ada pertanyaan. Tapi Bu, menu seller Lord Muda Kinam. Menu miliknya tidak cocok untuk acara jamuan ini. Hidangan-hidangannya terlalu rumit. Jika kau terlalu sibuk hari itu, kau akan buru-buru dalam segalanya. Selain itu, orang-orang akan minum pada kesempatan ini. Hindari menyiapkan makanan penutup lengket yang lama dicerna. Tamu kita akan mengalami gangguan pencernaan jika tidak. Baik, Bu. Terima kasih. Sekarang kembali bekerja. Baik. Bibi. Salam. Apa kau memanggilku Tuan? Tuan? Jangan terlalu formal. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Yin An Lord, muda ketiga negara Sin. Ibuku berasal dari negara Jin. Dia adalah cucu perempuan sepupumu dari garis ibu. Kita cukup jauh hubungannya, jadi tidak perlu membawa-bawa keluarga kita. Aku harus. Lihat, kita berdua berasal dari negara Jin. Saya yakin Anda juga mahir dalam bisnis. Saya punya banyak toko di negara Sin. Jika Anda tertarik, kita bisa bekerja sama. Saya akan mencari peluang bisnis di sana, sementara Anda tinggal di rumah dan memberikan pinjaman. Kita berdua akan meninggalkan warisan. Tidak, terima kasih. Saya tidak tertarik. Nenek, jika Anda tidak tertarik pada pinjaman, bagaimana dengan toko? Timur Barat, Selatan Euro. Pilih area, Anda memberikan uangnya, dan saya yang akan mengerjakan pekerjaan beratnya. Bagaimana menurut Anda? Pilih tempat yang Anda inginkan. Ini sangat menguntungkan. Nenek. Tuan muda ketiga membuat saya takut hari ini. Apakah dia dari negara Jin? Dia tidak terlihat seperti orang Jin. Saya dengar dia punya banyak bisnis di sana. Toko-tokonya ada di seluruh ibu kota negara Sin. Itu sangat khas orang Jin. Nyonya. Saya telemelakukan. Semua yang Anda minta kepada saya. Jangan khawatir. Semuanya akan dilaksanakan dengan sempurna. Terima kasih. Jika ada hal lain saya. Ada sesuatu yang perlu Anda ingat, pengawas Su. Oh, ini tentang sekretariat. Ada 88 pasal dan 372 subpasal. Nyonya, apakah Anda menulisnya pada malam pernikahan Anda? Ya. Saya punya yang lain juga. Dan saya perlu menanyakan kepada Anda agar Anda tidak bingung.
Setelah kita mendirikan sekretariat, semuanya harus mengikuti protokol. Benar. 1. Pelayan istana dalam tidak boleh berkeliaran. Mereka harus berjalan beriringan agar satu bisa mengawasi yang lain. Nyonya, apakah Anda menghafal semuanya? Saya selalu memiliki ingatan yang baik. 2. Sulit untuk menjaga kebersihan halaman luar. Kecuali ada tugas, tidak ada yang boleh keluar. Pelanggar akan menerima 18 kali cambukan. Nyonya, saya bisa membaca. Izinkan saya membaca materinya. Mendengarkan adalah cara terbaik untuk menghafal. 3. Kecuali diizinkan oleh tuan Anda. Pengawal halaman dalam tidak boleh memasuki ruang belajar tuan muda. Orang yang tidak berkepentingan juga tidak boleh berkeliaran di depan ruang belajar. 2 pintu yang menghubungkan ruang belajar dan halaman dalam akan dijaga oleh orang dalam 3 shift. Tidak ada yang boleh meninggalkan POS Mirka tanpa Pelanggar alasan yang akan valid. menerima 18 kali cambukan. Nyonya, apakah Anda akan pergi? Saya sudah bertanya-tanya. Tuan memerintahkan pernikahan ini. Ini tidak ada hubungannya dengan tuan muda ke-6. Dia terpaksa. Yuping katakan sesuatu. Apakah Anda tidak ingin nyonya dan tuan muda bersama? Pada titik ini, tinggal di sini hanya akan memperpanjang penderitaannya. Mengapa kita tidak menyerah saja? Lalu, bawalah beberapa makanan nyonya. Sudahlah. Kita akan bertemu lagi. Sangat sulit bagi dua orang untuk bersama. Perubahan tidak bisa dihindari. Saya tidak menyalahkannya. Saya hanya tidak menginginkannya lagi. Saya tahu dia mendapatkan nasib buruk. Tapi saya tidak bisa menerima hasil ini. Tuan? Li Wei tidak ada di sini. Jangan masuk, Tuan. Saya ingin berbicara dengan Anda. Saya tidak mau. Saya sudah membicarakan semuanya dengan Putri Wan Ying. Percakapan antara kamu dan istrimu bukan urusanku. Tolong pergi sekarang. Li Wei. Nyonya, tuanku pasti juga kesal. Tolong bicaralah dengannya. Tidak. Bicaralah dengannya jika kamu mau. Seperti yang kukatakan, aku tidak ingin berbicara denganmu. Ini aku. Aku baru saja melewati taman. Tebak apa yang ku dengar? Apa? Yuan Ying langsung menunjukkan dominasinya. Dia mengembalikan semua orang yang dikirim Departemen Urusan Istana ke sini dan membuat aturan baru. Tidak ada yang boleh mendekati ruang belajar. Pelanggar akan mendapat 18 kali cambukan. Tidak ada yang boleh berkeliaran sendirian. Pelanggar akan mendapat 18 kali cambukan. Tidak ada yang boleh pergi tanpa izin. Pelanggar akan mendapat 18 kali cambukan. Ayo pergi. Mari kita isengin dia. Menurut Hua Ben, aku tidak akan bertahan melewati bab ini. Aku harus lari sekarang. Astaga, kamu pengecut. Sheng dan kamu saling mencintai. Bagaimana kamu bisa menyerahkan kekasihmu? Saling mencintai apa? Aku tidak mencintainya. Aku harus melarikan diri. Nyonya. Nyonyaku meminta kehadiranmu. Tolong. Nona Song, aku ingin berbicara dengan Li Wei. Tolong beri kami sedikit privasi. Jika aku pergi sekarang, siapa tahu hal buruk apa yang akan kamu lakukan pada sahabatku di sini? Selain itu, mengapa aku harus? Aku tidak punya alasan untuk berdiri di sini. Semoga Tuhan memberkatimu. Hati-hati.
Nona Li, mohon tenang. Saya tidak gugup. Bisakah Anda membaca buku besar? Pernahkah Anda mengelola akun untuk Yang Mulia? Tidak. Distribusi gaji bulanan, manajemen sumber daya manusia. Apakah Anda mengetahuinya? Saya telah membaca beberapa buku, jadi saya sedikit tahu. Urusan internal, kalau begitu tidak. Penerimaan jamuan dan etika makan. Apakah Anda mengetahuinya? Saya telah belajar sedikit. Makanan adalah keahlian saya. Keahlian Anda. Saya telah melihat menu jamuan. Ada banyak masalah. Silakan perbaiki. Saya sibuk, saya harus pergi. Berhenti. Ikutlah saya menemui Tuan Muda ke-6 untuk menyelesaikan semuanya. Kenapa? Saya tidak ingin melihatnya. Jika Anda bisa berbicara, Anda belajar untuk memperbaiki kesalahpahaman. Jika Anda bisa mendengar, Anda belajar untuk mendengarkan. Jangan lari dari masalah karena Anda malu atau takut. Bolak-balik ini hanya membuang waktu. Ayo. Kesalahpahaman. Saya telah membicarakannya dengan Tuan Muda ke-6. Ketika dia mendapatkan pijakan di majelis istana, dia akan melepaskan saya. Kenapa? Terkejut. Saya tidak ingin ikut campur dalam hubungan Anda. Ayah saya berpikir saya didambakan. Dan dia ingin menjual pernikahan saya. Jadi, dia memilih yang paling potensial di antara tuan muda dari negara Sin. Saya terpaksa berada di sini. Tapi ini hanya sedikit kemunduran. Untuk Yin Zheng, aku adalah penasihatnya. Sedangkan untukmu, dia ingin kamu menjadi pasangan resminya. Buat keputusan sekarang. Jika kamu setuju dengan ini, aku akan membimbingmu. Aku akan mengawasi pelajaranmu dan etiketmu, sampai kamu siap mengurus istana dalam. Apa kamu siap untuk ini? Aku tidak tahu. Aku harus memikirkannya. Kehadiranku di negara Sin adalah kesalahan yang perlu diperbaiki. Memaksakan pernikahan. Seperti memaksakan kesepakatan. Aku tidak pernah berhenti melawan. Kalian berdua punya perasaan satu sama lain. Apa kamu ingin mengaku kalah sekarang? Li Wei, aku tahu kamu kesal karena dia tidak berbalik dari pengaturan itu. Tapi aku juga pernah gagal. Tidak mengherankan kalau dia juga bisa bingung. Yang Mulia ke-6 punya potensi. Setelah dia matang, dia bisa mengatasi semua rintangan dan bersamamu selamanya. Oke, itu kesepakatan. Untuk masa depan yang kita inginkan bertiga, kita tidak boleh menyerah. Mereka sedang membicarakan apa? Aku tidak bisa mendengar apa-apa. Dilihat dari ekspresi mereka. Apakah Yuan Ying mengusir Li Wei? Kurasa tidak. Li Wei, aku sudah punya rencana untukmu. Kamu akan mengikutinya dengan ketat dan menjadi pasangan yang patut. Shi Liu. Jangan terburu-buru. Saya setuju Yang Mulia. Buku-buku ini untuk Anda. Hanya yang paling atas, untuk Li Wei. Apakah itu surat penolakan Li Wei? Saya tidak percaya. Dia meminta Zheng untuk memberikan surat penolakan itu langsung kepada Li Wei. Saya juga telah merancang rencana catatan perdagangan negara Jin untuk Yang Mulia. Apa? Yang Mulia harus tangani sekarang adalah pembayaran cicilan ke negara Jin. Negara Sin belum membahas apapun tentang pembayaran kembali.
Jadi saya kira, rencana pembiayaan yang diusulkan oleh para tuan muda lainnya tidak memuaskan Yang Mulia. Ini akan menjadi kesempatan bagi tuan muda ke-6. Saya sangat setuju. Bolehkah saya tahu? Jika saya bisa keluar dari rencana ini sepenuhnya, saya ingin pulang. Tidak, tidak. Bagaimana bisa Anda bilang tidak? Apa hak Anda untuk bilang tidak, Yang Mulia? Maaf. Jika sudah jelas, lanjutkan tugas Anda. Belajar sekarang, Yuaning, Anda tidak akan menolak Li Wei dalam upaya untuk mengklaim kekuasaan atas rumah tangga ini. Non, Tidak apa-apa Li Wei. Saya tidak akan lari kali ini. hanya saya yang bisa mengusir Anda. Saya tidak akan membiarkannya melakukan itu. Song Wu. Dia tidak mengusir saya. Anda merobek dokumen yang diberikan Yuan Ying kepada saya. Song Wu meminta maaf. Mengapa saya harus? Nona Song adalah anak angkat Nyonya He. Dia bukan bagian dari rumah tangga ini. Jadi saya tidak berhak campur tangan. Saya akan memberitahu Nyonya He tentang hal ini. Dan biarkan dia yang memutuskan. Maaf? Dokumen itu sudah dihancurkan. Permintaan maaf tidak akan menjembalakannya, seperti semula. Tapi Li Wei harus membaca buku ini. Jadi tolonglah, Nona Song. Tolong tempelkan semua potongan itu. Satu persatu. Bersama. Karena dasar Anda terlalu lemah, saya khawatir pelatihannya akan memakan waktu lama. Namun, Anda tidak boleh bermalas-malasan. Saya sudah menulis contohnya. Yang Mulia, silakan ikuti ini. Kebijakan saya di negara Xin dianggap. Terima kasih Yang Mulia. Lumayan. Anda dapat 3 nilai. Lanjutkan. Yang Mulia, sebelum rencana selesai, saya harap Anda bisa lebih rajin. Jangan terobsesi dengan cinta. Tapi saya sedang mencari Anda. Kebetulan saya punya ide tentang cara membayar utang kita ke negara Jin. Karena Anda punya solusi. Jangan hanya berdiri di sana. Pergi dan siapkan memorialnya. Ya, Ada satu kesalahan. Hanya satu. Dirasuki Yuan Ying, tidak ada yang bisa mendapatkan nilai sempurna. Biar saya tunjukkan. Saya tidak pernah melakukan kesalahan sebelumnya. Anda memang mengesankan Nona Yuan Ying. Tiga kunci? Saya sudah bilang sebelumnya, untuk alasan kesehatan, tidak akan ada lagi camilan tengah malam. Anda harus tidur sebelum tengah malam. Camilan tengah malam? Saya tidak makan camilan tengah malam. Anjingnya yang ingin makan. Baifu ingin camilan, jadi aku datang untuk Tidak mencari ada makanan. camilan tengah malam di rumah besar ini. Baifu tidak terkecuali. Ayo kembali tidur denganku. Baiklah.
Nyonya muda pertama Jiang Yu berasal dari negara Ying. Dia suka membuat sup untuk kesehatan. Nyonya muda kedua Zhao Fangru berasal dari negara Dai. Dia suka luo sifen dan tahu bau. Nyonya muda ketiga Dong Haitang berasal dari negara Chang. Namanya diambil dari apel kepiting yang melimpah di negara Chang. Dia tidak memiliki pantangan makanan. Nyonya muda keempat An Siwan berasal dari negara Mo. Dia suka makanan manis. Akhirnya kamu menghafal semuanya. Yang mulia, kita bisa makan dulu sebelum menghafal apapun. Yang mulia, semua orang harus memiliki rasa kesopanan. Sebelum pindah dari istana, aku dianggap sebagai guru Li Wei dan pembantumu. Aku harap kamu bisa mendukung setiap keputusan yang kuambil. Mari makan dulu. Apakah kamu sudah selesai membaca informasi tentang pertukaran ekonomi antara negara Sin dan negara Jin dalam Ya. beberapa tahun terakhir? Makan. Akan lebih mudah bagiku untuk menemuimu setelah kamu pindah dari istana. Setelah kamu pindah, akankah Putri Yuan Ying tinggal di halaman utama ini? Di mana kamu akan tinggal? Aku akan tinggal di halaman timur. Apakah dia menyulitkanmu? Yuan Ying sangat ketat denganku, tapi aku tahu dia melakukannya karena dia ingin aku menjadi lebih baik. Dia berharap aku memiliki kemampuan untuk mengelola rumah tangga bersamanya. Selain itu dia orang yang masuk akal. Kamu bisa bilang dia atasan yang baik. Tapi baik itu pekerjaan atau pernikahan, sulit bagi kita untuk menemukan seseorang yang bisa dipercaya. Sebagai selir, kita akan mengalami beberapa kesedihan dengan cara tertentu. Bertahanlah, dan buat tuan kita bahagia, maka hidup tidak akan terlalu sulit. Aku hanya tidak mengerti. Mengapa kita harus membuat para tuan muda bahagia? Mengapa wanita di negara Sin hanya bergantung pada suami mereka? Dan waspada terhadap suasana hati suami jika mereka tidak terkurung di rumah. Aku yakin wanita-wanita ini akan bisa mencapai sesuatu yang besar. Seseorang seperti Yuan Ying bisa saja memiliki prestasinya sendiri saat ini. Bagaimana berani kamu menyadap percakapan para nyonya? Dia bukan nyonyaku. Dia memfitnah nyonyaku. Mengapa aku tidak boleh menerimanya? Kamu berbohong. Nyonya ku tidak akan pernah bergosip tentang orang lain di belakang Jika kamu punya banyak waktu luang, mengapa tidak memperbaiki dirimu sendiri? Nyonya ku sangat efisien dan cerdas. Bagaimana dia berani bergosip tentang nyonya ku? Bagaimana kamu berani mengatakannya? Yu Ping, berhenti. Nyonya, dia memfitnahmu. Apakah nyonyaku seseorang yang bisa kamu fitnah? Nyonyaku adalah nyonya terbaik di dunia. Tidak nyonyaku yang terbaik. Cukup. Kamu mengintai mereka dan bertengkar dengan mereka. Kamu bahkan berkelahi di depan nyonya mereka. Nyonya, aku minta maaf. Tapi aku tidak tahan ketika mereka memfitnahmu. Perlindunganmu lebih buruk daripada orang lain yang memfitnahku. Kamu punya tugasmu. Selain tugasmu, kamu harus memiliki kehidupanmu sendiri. Bahkan jika itu belajar lebih banyak, itu lebih baik daripada memperhatikan hal-hal yang tidak senonoh seperti ini. Maafkan aku. Aku tahu. Kamu berhasil. Karena kamu jujur padaku. Tapi kita sudah menjaga urusan kita sendiri. Sekarang kamu telah minai babkan perselisihan. Ini akan membuat keadaan canggung ketika kedua pihak bertemu. Ini akan sulit untuk bekerja sama setelah ini. Lain kali, kamu harus lebih hati-hati. Ya nyonya. Berhenti menangis. Bangun. Ayo kita pergi dan minta maaf pada Li Wei. Ya. Kita harus meminta maaf. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak menguping percakapanmu. Aku juga tidak seharusnya memulai pertengkaran. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tidak apa-apa. Aku juga bersalah dalam hal ini. Yang Mulia melakukan ini untukku. Aku seharusnya tidak mengatakan bahwa dia kasar. Aku juga minta maaf. Tolong hukum aku. Lupakan saja. Aku sudah memarahinya. Kalian berdua, jangan melakukan ini lagi. Ya. Tuanku. Kita punya 6 bulan lagi untuk melunasi Jin State. Tapi kita memberi dan State 3 tahun untuk membayar kita kembali. Akan sulit untuk mengumpulkan uang. Untuk Jin State,
Putra mahkota. Aku sudah menjelaskan dengan jelas, untuk tidak membuat dan State bertanggung jawab atas utang Sin State. Tuanku. Yang Mulia tidak bermaksud untuk mengalihkan tanggung jawab ke Dan State. Dia hanya khawatir bahwa kita tidak bisa mengumpulkan uang. Aku memerintahkan para pejabat untuk membahas solusinya, bukan untuk mendengar omong kosongmu yang berulang. Jika seorang anak 3 tahun di jalanan bisa menyimpulkan situasinya, mengapa aku perlu untuk mengumpulkan semua pejabat di sini? Yang Muda ke-6, Anda belum berkata apapun sejak menghadiri sidang pengadilan. Mengapa tidak mengatakan sesuatu? Jangan takut membuat kesalahan. Saya tidak keberatan. Ya tuanku. Tuanku. Saya pikir, kita harus menepati janji untuk membayar hutang ke negara Jin secara bertahap, sehingga kita dapat membangun prestise kita. Setelah menikahi putri negara Jin, apakah Anda memihak mereka? Ini tidak ada hubungannya dengan itu. Saya punya saran. Merkantilisme. Bagaimana bisa Anda menyarankan merkantilisme di negara Sin? Yang Muda ke-6 bicaralah dengan bijaksana. Merkantilisme di atas sarjana akan membawa bencana. Diam. Saya tidak bermaksud memberdayakan merkantilisme, tapi jika kita meliberalisasi sistem pasar, itu bisa membantu negara Sin mengumpulkan uang dengan cepat. Konyol. Sistem pasar menjamin keamanan rakyat. Setelah pembatasan diangkat, siapa yang akan menjaga ketertiban di kota? Mendorong kesombongan pedagang, mencari keuntungan, dan merendahkan integritas. Apakah kita tidak akan berakhir hanya mencari keuntungan? Seperti negara Jin. Saya pikir, merkantilisme hanyalah strategi. Kita harus mendidik rakyat sambil meliberalisasi pasar. Kita tidak boleh membiarkan kemewahan merusak integritas kita. Tuanku. Saya pikir Zheng sudah punya ide. Setelah Anda memperbaiki dan menyempurnakannya, tulis memoir untuk saya baca. Ya tuanku. Nona Yuan Ying. Saya lelah. Saya sakit di seluruh tubuh dan penglihatan saya kabur. Saya benar-benar tidak bisa berkonsentrasi lagi. Menyeimbangkan kerja dan istirahat adalah cara untuk belajar. Jangan berpikir tentang itu. Nona Yuan Ying. Jika aku punya ekor seperti Baifu, sudah pasti akan berputar seperti gasing. Bisakah kau mengasihaniku? Biarkan aku istirahat dan makan sesuatu. Kau tersenyum, berarti ya dong. Tunggu. Biarkan aku lihat soal yang kau jawab. Kau benar 5 dari 10. Jadi kau dapat 5 poin. Lalu, kau bisa istirahat sebentar. Yuan Ying, kau yang terbaik. Apa kau mengusulkannya di rapat hari ini? Ya. Pangeran Muda dan yang lain pasti menentang, kan? Jika aku tidak salah, mereka mengolok-olok kita soal pernikahan kita ya? Jika ini terjadi lagi, kau bisa bilang. Aku bisa urus masalah ini sendiri. Kau lebih seperti guruku daripada Tuan Dai sendiri. Karena kau sudi menjadi asistenku. Belajarlah untuk percaya pada pasanganmu.
Kurasa Li Wei cukup bisa diandalkan. Mengapa kau tidak merenungkan? Alasan aku tidak percaya padamu? Tolong lakukan yang terbaik, agar kau layak menjadi pasanganku. Ya, aku mengerti. Rasa percaya dirimu benar-benar tak terukur. Sama juga denganmu. Mengapa kita tidak? Yang Mulia, Selesaikan membekal memorandum sebelum pergi making. jangan menundanya lagi. Ya, Yuan Ying sangat teliti dan perhatian. Aku taruh mangkuk Baifu di pavilion. Ketika Yuan Ying lewat nanti, dia pasti akan membersihkannya. Saya sudah melatih Baifu selama 3 hari. Untuk melindungi makanannya. Selama Yuan Ying lewat, dia akan menggonggong padanya. Dia datang. Serahkan Baifu padaku. Baifu, Pergi. Nona, apakah Nyonya akan terluka? Lucu sekali. Baifu, kamu pengkhianat. Apakah kamu sudah banyak makan belakangan ini? Li Wei, Berhenti main-main, trikmu tidak akan berhasil padanya. Ayo. Apakah kamu akan membiarkannya menaklukkan rumah kita? Dia berani melakukan ini sekarang. Lain kali dia akan merebut Zheng dan mengusir kita. Dia tidak akan melakukan itu. Yuan Ying, bukan wanita yang akan terkurung di rumah. Apakah kamu juga lapar? kamu membuatku takut. Kamu yang membuatku takut. Kukira kamu Yuan Ying. Saya sudah mencari kemana-mana. Tidak ada makanan lain. Kita hanya punya ini. Saya tidak suka roti kukus. Mereka tidak enak. Mereka akan terasa enak setelah kamu menambahkan sesuatu. Cobalah. Enak tidak? Sudah kubilang. Kita hanya punya madu sebanyak ini. Kalau kamu orang lain saya tidak akan menawarkannya. Lalu kenapa kamu menawarkannya padaku? Jangan mencoba melakukan sesuatu yang mencurigakan padaku. Di masa sulit ini, kita berdua dalam kesulitan yang sama, jadi saya simpati padamu. Apakah kamu saya ingin? Kenapa kamu tidak duluan? Apakah kamu masih ingin pergi? Saya sudah memikirkannya. Di sini, Yuan Ying adalah pasanganmu yang sah. Sebelum dia keluar dari situasi ini, kita sebaiknya mengurus urusan kita sendiri. Kita bisa bicara tentang masa depan lain kali.
Kalau kamu masih lapar, kamu bisa makan lagi. Kamu harus makan lebih banyak. Kamu harus makan karena kamu punya masalah perut. Saya sudah kenyang, jadi kamu bisa makan lebih banyak. Saya juga sudah kenyang. Apakah dia sudah pergi? Tidak. Dia sedang datang. Ayah, izinkan saya kembali ke rumah saya. Saya akan masuk ke istana dan menghadiri rapat. Setiap hari setelah ini, tolong berhenti mengurung saya di istana. Apakah Anda pikir saya tidak tahu apa yang ada di pikiran Anda? Anda akan bebas setelah meninggalkan istana. Saya sudah cukup dengan tuduhan terhadap Anda. Salam ayah. Kami lebih mementingkan pertanian daripada perdagangan selama 1 abad. Pemerintahan sebelumnya tidak berani mencabut pembatasan. Pinjaman luar negeri bisa menjadi kesempatan baik bagi negara kita. Jika kita bisa meliberalisasi sistem pasar, itu bisa membantu kita mengumpulkan uang dengan cepat. Akan mudah untuk mengumpulkan uang yang kita hutang ke negara Jin. Tapi ini adalah waktu terbaik untuk mengikuti contoh negara Jin. Dengan mencabut pembatasan di pasar. Ini adalah masalah serius, yang tidak bisa dilakukan dalam semalam. Kita hanya bisa mencabut pembatasan selangkah demi selangkah. Sehingga tidak terlihat. Apa yang Anda pikir harus kita lakukan pertama kali? Kita harus mencabut jam malam dan memulai pasar malam. Tidak akan ada jam malam di negara Sin pada malam tahun baru. Jadi melakukan ini tidak dianggap terburu-buru. Pemerintahan sebelumnya tidak berani memulai pasar malam karena tidak ada yang bisa mengelolanya karena perang. Tapi negara kita sekarang damai dan aman. Ini adalah waktu yang tepat untuk merekrut bakat untuk mengelola ekonomi negara Sin. Bagus. Saya akan menyerahkan urusan pasar malam kepada Anda. Lakukan dengan teratur. Dan Langka Jami Langka. Kamu harus bertindak tanpa tergesa-gesa. Terima kasih ayah. Saya masih punya satu permintaan. An telah menjalankan beberapa bisnis. Jika dia bisa membimbing saya, kami akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Benar sekali. Ayah. Saya memang punya urusan penting di luar istana. Ini pasti bukan. Baiklah. Biarkan dia membantumu. Ya ayah. Saya akan melakukan yang terbaik. Lain kali saya. Baiklah. Saya tidak menyangka kamu bisa memberikan ide yang cemerlang. Paman besar. Apa yang kamu panggil saya? Kamu sudah tahu bahwa Putri Yuan Ying adalah bibi besar saya. Jadi mulai sekarang, kita harus saling menyapa dengan hormat. Saya akan memanggilmu sebagai Paman besar. Kamu bisa memanggil saya seperti biasa. Paman besar. Saya akan pulang dulu. Saya akan menyerahkan pemeriksaan pasar padamu. Nona, kita akhirnya bebas. Mulai sekarang, kalian sudah banyak menderita selama di istana. Tapi penderitaan adalah pengalaman terbaik. Dia akan mengatakan,
melalui awan darah dan api selanjutnya. Melalui awan darah dan api. Kita sudah ditempa. Kita mengingat. Perubahan masa lalu. Saya akan menebak sekarang. Kalimat berikutnya dia adalah melalui es dan salju, melalui es dan salju. Kita melupakan masa lalu untuk melihat ke depan. Pada tugas berat di masa depan. Dia kehabisan ide sekarang. Dia akan mengakhiri pidatonya sekarang. 6 dari kita akhirnya bersatu kembali dengan keluarga lainnya. Masih pidato yang sama. Seseorang yang tidak berguna. Aku sudah berpikir belakangan ini. Apa kamu masih merasa sedikit kesepian? Apa ini yang aku pikirkan? Apa dia serius? Jadi aku sudah memutuskan untuk mengambil beberapa selir untuk menemanimu. Bagaimana menurutmu? Kami berencana membuatkanmu peti mati. Tuanku, lihat, Bisnisnya cukup bagus. apa ini terlihat bagus? Tuanku cukup teliti. Dia tahu kamu bosan. Jadi dia menggunakan inspeksi Untuk sebagai membawamu alasan keluar dari istana. Dia juga ingin bersenang-senang. Permisi, bagaimana bisnisnya? Semua berkat Anda, bisnisnya cukup bagus. Benarkah? Semoga bisnis Anda lancar. APA kamu masih mina impendendam pada penguasa negara Sin memberikan pernikahan. Bukan sesuatu yang bisa dicampuri oleh Tuan Muda ke-6. Selain itu bukankah Putri Yuan Ying bilang, pernikahan ini tidak dihitung. Aku tidak menyimpan dendam padanya. Aku hanya merasa tidak berdaya. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Hukum sialan negara Sin yang salah. Tidak bisa dibandingkan dengan negara Ji sama sekali. Permisi, bagaimana bisnisnya? Lumayan bagus. Kalau kita mulai pasar malam nanti, apakah Anda mau menjalankan bisnis Anda? Tentu saja aku mau. Bagus, semoga bisnis Anda lancar. Hati-hati. Topeng ini terlihat menarik. Nona lihatlah. Berapa harganya? Aku sedang berpikir. Siapa yang serakah akan uang di sini? Halo Song, Aku dengar kamu melibatkan An. Untuk membantumu mencabut jam malam. Kamu memang berani. Melanggar hukum leluhur. aku tidak berani. Aku hanya mengikuti perintah. Menyalahgunakan kekuatan orang lain. Jadi kamu menggunakan ayah untuk menekanku sekarang ya. Yang kamu lakukan hanyalah menikahi putri negara Jin. Apakah kamu pikir kamu orang penting sekarang? Apakah seseorang itu penting? Tergantung apakah dia bermanfaat bagi rakyat. Itu tidak ada hubungannya dengan pernikahan. Siapapun yang membawa keinginan yang mulia dapat melakukan hal-hal besar. Bahkan jika dia berasal dari latar belakang yang sederhana. Yang mulia. Aku memiliki pengetahuan yang dangkal. Jangan tersinggung dengan apa yang aku katakan. Aku tidak dalam suasana hati untuk mendisiplinkan orang-orangmu. Tapi jika ada yang salah dengan kebijakan bisnis, kamu harus mencari cara untuk menanggungnya. Ayo pergi. Nyonya, Itu luar biasa, itu luar biasa. Kamu cukup berani untuk melawan pangeran muda. Dia yang mulai mengganggumu. Untungnya Nona Yuan Ying membuatku banyak membaca. Kalau tidak aku tidak akan mengatakan kata-kata yang sopan. Kamu jauh lebih baik darinya. Aku akan mendukungmu. kepiting segar dijual. Mau kepiting? Ayo pergi. Yupeng, bawa ini kembali ke rumah dulu. Dan kirim kira untuk menjemput kami. Baik, Baik, terima kasih. tidak masalah. Kepiting besar. Kami sampai di rumah dengan cepat. Kenapa kita tidak pergi minum? Tentu. Tidak, kamu tidak boleh minum.
Nona Yuanying tidak terlalu menakutkan kok. Dia tegas demi kebaikan kita. Kamu benar. Guru yang tegas akan melahirkan murid yang hebat. Kami mengerti maksudnya, tapi mari kita tinggal sebentar lagi. Kita harus santai saja. Tidak apa-apa, aku lebih suka mengupas kepiting sendiri. Kamu bisa memberikannya ke Yuanying. Ini kepiting yang kita beli di pasar hari ini. Sulit membeli kepiting di musim semi, terutama kepiting betina yang gemuk. Mengapa kamu tidak mencobanya? Enak tidak? Negara Jin dekat dengan laut. Aku yakin kamu sering makan kepiting. Ya. Aku sering makan kepiting waktu kecil. Aku masih kecil saat itu. Satu kepiting tidak pernah cukup buatku. Orang tuaku tahu itu. Jadi mereka membiarkanku makan lebih banyak kepiting. Mereka biasanya sangat tegas padaku. Mereka lebih longgar. Kalau urusan makan kepiting seperti ini. Yuanying. Tapi, kepiting sifatnya dingin. Jadi kamu tidak boleh makan terlalu banyak. Yang mulia hanya boleh makan setengah kepiting. Kalau tidak akan memicu sakit perutmu. Ya. Aku akan makan sisanya untukmu. Kamu juga tidak boleh makan terlalu banyak. Kamu selalu rakus soal makanan. Kalau kamu memanjakan diri, orang luar akan tahu seleramu. Itu akan menjadi kelemahan. Berarti aku boleh. Bagaimana menurutmu, Nona Song? Makan hanya untuk memuaskan rasa lapar. Hanya dengan moderasi, seseorang bisa melatih pikirannya. Ini cuma beberapa kepiting. Bukankah kamu juga suka makan kepiting? Buat pengecualian saja dan nikmatilah. Tidak terlalu serius kan? Berhenti memberi tekanan berlebihan pada dirimu sendiri. Ini bukan soal kepiting. Ini tentang pengendalian diri. Saya sudah kenyang. Silakan nikmati makananmu. Tuanku, kaligrafi Anda semakin baik. Salam ayah. Bangkitlah. Bagaimana keadaan di kedaiman? Apakah Anda rukun dengan Putri Yuanying? Terima kasih atas perhatian Anda ayah. Semuanya baik-baik saja. Saya tahu Anda menyukai Li dari negara Ji. Tapi dia berasal dari latar belakang yang sederhana, jadi tidak mampu mengambil tanggung jawab. Sejak insiden di negara dan tahun lalu. Saya telah menaruh harapan besar pada Anda. Anda harus membantu pengadilan di masa depan. Jadi, Anda membutuhkan istri yang mampu untuk membantu Anda. Ya. Selain pesta pelantikan Song, saya tidak pernah menghadiri pesta pelantikan saya Papan, dan saya tidak akan memihak Anda. Ambil ucapan ini sebagai hadiah untuk pelantikan Anda, dan sebagai tanda niat saya. Terima kasih ayah. Ada satu hal lagi. Ki akan dewasa. Dan Yan telah bekerja keras sejak kecil.
Saya berencana untuk membiarkan mereka memulai kantor mereka dan menghadiri sidang pengadilan bulan depan. Anda harus membantu mereka. Ini juga hal penting bagi Anda. Ya, Ayah. Dia hanya anak dari selir. Berani-beraninya, dia mencampuri urusan Kementerian Keuangan saya. Dia hanya menggunakan pembayaran utang ke negara jin sebagai alasan. Untuk ayah menyetujui idenya. Undangan pesta pelantikan Jing Yuan. Apakah Anda akan menghadiri pesta pelantikan Zheng? Apakah dia layak? Anda benar. Ini hanya anak dari selir yang mendirikan sekretariat. Dia tidak layak untuk kehadiran putra mahkota muda. Song. Saya khawatir Zheng akan menggunakan pesta itu untuk mencari dukungan. Untuk memulai pasar malam. Sebarkan kabar bahwa saya tidak akan menghadiri pesta pelantikannya. Jika Anda tidak menghadiri, tidak ada yang berani menginjakan kaki di kediaman putra muda ke-6. Jika mereka melakukannya, itu artinya mereka melawan kamu.